kakinya ini diikat secara bersamaan, akan tetapi jangan terlalu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Peternak Formula 38. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa DOC yang lahir itu mengalami kecacatan, baik itu kakinya ngangkang, pengkor ataupun bengkok. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak terus video ini sampai selesai. Di penetasan kali ini terjadi ada beberapa DOC yang mengalami kecacatan. Jadi si kaki DOC ini dia tidak sempurna ya. Jadi dia, nah ini yang kaki kanan dia bingkeng ataupun bengkok, dia tidak sempurna. Dan di kaki kirinya dia bengkok seperti ini, mungkin bahasanya pengkor ya, itu juga bisa. Jadi dia jalannya tidak sempurna. Jadi ketika dia berjalan, kaki kanannya diangkat karena mungkin tidak sempurna, tidak bisa menopang badannya, dan kaki kirinya itu mengalami kebengkokan. Nah ini terjadi pada beberapa DOC. Ini yang hanya satu yang seperti ini. Nah yang satunya ini mengalami ngangkang ya. Jadi dia ketika berjalan ini nggak terlalu rapat kakinya, ini mengalami ngangkang ya. Ini DOC yang kedua, dan yang lainnya sudah saya pisahkan. Ini ya beberapa DOC ini yang udah duluan. Ini ada beberapa jenjang umur. Ini hanya sedikit-sedikit ya, beberapa saya masukkan terlebih dahulu. Nah yang jadi pertanyaan teman-teman, ini apa penyebabnya dan bagaimana cara kita mengatasinya? Nah untuk penyebabnya sendiri, setelah saya bandingkan ya teman-teman, saya banding-banding itu penetasan telur yang dilakukan di mesin tetas dan penetasan telur yang dilakukan oleh indukannya sendiri, yaitu di rami, itu ternyata mengalami perbedaan yang sangat jauh menurut saya ya. Selama saya beternak, ketika telur dirami oleh indukannya sendiri, itu saya tidak pernah melihat DOC yang lahir cacat seperti ini. Itu pengalaman saya sudah kurang lebih baru 1 tahun lebih lah. Itu ketika dirami oleh indukannya itu belum pernah melihat DOC yang lahir cacat seperti ini. Akan tetapi ketika saya melakukan penetasan telur menggunakan mesin tetas, itu setiap periodenya itu kadang-kadang ada saja yang mengalami kecacatan seperti ini. Tapi tidak setiap menetaskan seperti ini, tapi ada aja kadang-kadang mengalami seperti ini. Nah dari kejadian tersebut ternyata setelah saya perhatikan itu bisa terjadi akibat dari suhu dan kelembaban tidak sempurna ataupun tidak ideal dengan apa yang diinginkan oleh si telur tersebut. Nah untuk telur ayam itu kan suhu di kisaran di 37 derajat sampai 38 derajat Celcius itu untuk telur ayam, dan untuk kelembaban di 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah ketika telur itu suhunya, telur ayam ini suhunya di bawah 37, ini akan mengalami keterlambatan dalam penetasan. Bisa jadi di umur 21, 22 itu belum menetas, bahkan belum retak, bahkan mengalami kematian. DOC tidak ada yang menetas satupun. Itu bisa terjadi demikian karena suhunya di bawah standar. Dan jika menetas pun itu biasanya ya, pengalaman saya itu DOC mengalami kecacatan karena suhunya yang tidak sempurna, yang tidak ideal dengan apa yang diinginkan telur. Nah sebaliknya, jika suhu di atas 38 derajat Celcius, 38,5 atau 9 derajat Celcius ya, itu berarti panasnya tinggi ya. Ketika suhunya tinggi itu DOC sebelum umur 18 hari sudah mulai retak, bahkan sudah ada yang keluar. Nah jika terjadi seperti itu prematur itu sudah lahir sebelum waktunya, itu juga sama akan mengalami kecacatan seperti ini. Banyak yang mengalami cacat seperti ini. Ini pengalaman saya kemarin demikian. Jadi
sebelum umur 18 hari itu kan udah pada retak, bahkan udah pada keluar, itu tidak sempurna. Padahal cepat keluar tapi ternyata tidak sempurna karena prematur tadi. Tapi Bang, dilihat dari termostat, termometer kayu dan suhu itu, hygrometer ini sudah pas, tapi kok kenapa masih terjadi kecacatan? Ya, mungkin untuk alat sudah menunjukkan angka sekian, akan tetapi apa yang diinginkan telur, apa yang diinginkan dewasa itu belum nyampe seperti itu. Karena mungkin error alatnya dan sebagainya. Ini juga kemungkinan punya saya bisa terjadi seperti ini. Karena jika di alat kita sudah yakin 100% alat itu berfungsi dengan benar, dengan baik, normal lah alat ini, baru kita beli gitu ya. Dan ataupun sudah beberapa kali kita menetaskan telur pakai alat ini bagus, tapi di kemudian hari kok ternyata jadi DOC-nya mengalami kecacatan, itu kemungkinan jika terjadi seperti itu tuh diakibatkan dari telurnya ataupun dari indukan yang bertelur itu kurang asupan nutrisi. Itu juga bisa mengakibatkan kecacatan seperti ini. Jadi ketika indukan yang kita beri pakan itu kurang nutrisi ya, kurang asupan nutrisi dan vitamin dan lain sebagainya, nutrisinya kurang, itu bisa juga mengalami kecacatan seperti ini karena dari indukannya yang kurang asupan nutrisi. Itu juga bisa mengalami kecacatan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya teman-teman, jika ayam yang mengalami kecacatan seperti ini ya, seperti ini, kaki kirinya pengkor, dia sudah bengkok-bengkok dari kecil, dari dia semenjak lahir. Lalu kaki kanannya dia sudah tidak bisa diluruskan, artinya dia udah seperti ini. Dan kaki ini juga tidak, nah ini yang ini kan sudah bengkok nih ya, yang kaki kanannya ini sudah tidak bisa menginjak alas lantainya ya. Itu mohon maaf jika terjadi demikian, itu sulit sekali untuk diperbaiki karena ini udah cacat bawaan lahir kalau seperti ini ya. Tapi jika teman-teman menemukan DOC yang hanya kakinya ngangkang ya, kalau berjalan, kalau ngangkang itu kan jauh dia ya, kakinya ini nggak berdekatan kalau berjalan. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti ini ya, DOC-nya itu masih bisa kita akali. Bagaimana caranya? Itu ada beberapa cara ya. Di antaranya teman-teman silahkan kakinya ini diikat, kedua kakinya ini diikat secara bersamaan, akan tetapi jangan terlalu dekat. Nah, ini sudah saya ikat pakai solasi tapi lepas ya. Udah saya lepas ini ya, saya lepaskan. Ataupun teman-teman bisa menggunakan karet dari ban bekas, kita bolongi ya, 2 bolong, 2 lubang, terus kakinya ini kiri dan kanan dimasukkan. Jadi dipasung mungkin ya bahasanya, apa ya bahasanya, agar apa? Agar si kaki ini tidak menjauh. Jadi ketika dia sering didekatkan, ditali lah, itu nanti kan kakinya ini akan sempurna. Itu saya coba, itu berhasil gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika dia berjalan dia tidak susah, dan lama-kelamaan tulangnya itu jadi sempurna, ketika jalan dia tidak ngangkang. Itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Ataupun teman-teman bisa melakukan pijitan-pijitan halus di kakinya ya, bisa menggunakan minyak telon atau minyak urut dan lain sebagainya. Kita urut pelan-pelan agar kakinya ini kan, kalau cuma ngangkang ini masih bisa kita usahakan ya, kita urut-urut seperti ini ya. Lalu untuk alasnya usahakan jangan yang licin ya, alas kandang boxnya itu licin, itu juga bisa mengakibatkan kakinya bisa ngangkang seperti itu ya. Jadi itu caranya agar kita bisa memperbaiki kaki DOC yang ngangkang, yaitu dengan cara itu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.